Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Ainun Nurrohim. Pada video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana kita memberikan asuhan pelayanan kebidanan kepada bayi balita yang datang ke Gria Cepa tempat kita bekerja. Pada kasus kali ini yaitu apa yang kita lakukan sebagai seorang tenaga kesehatan khususnya bidan apabila ada seorang ibu yang membawa bayinya dengan keluhan panas satu hari, kemudian tidak bisa buang air besar kurang lebih selama 5 hari atau konstipasi. Sebelum memberikan pelayanan asuhan kebidanan, hal utama yang harus kita ingat bahwa di dalam Gria Cepa kita tidak diperkenankan untuk memberikan pengobatan, baik itu bayi balita sakit maupun ibu sakit, karena treatment yang kita berikan kepada klien adalah upaya promotif dan preventif, dan ini sudah tertuang dalam peraturan perundangan. Selain itu juga kita tidak diperkenankan untuk menyediakan obat-obatan maupun menjual obat meskipun kita mengetahui bahwa kita bisa memberikan pengobatan tersebut. Namun kita tetap bisa memberikan asuhan kebidanan komplementer, kita bisa memberikan konseling dan pendidikan kesehatan kepada ibu, balita ataupun orang tua. Nah, selanjutnya apa saja yang kita bisa berikan asuhan kepada bayi dan pendidikan kesehatan apa saja yang bisa kita berikan kepada orang tua dari bayi. Waktu kuliah dulu mungkin teman-teman semuanya sudah diajari tentang asuhan pelayanan kebidanan ataupun manajemen pelayanan kebidanan dengan menggunakan swab note. Nah, pada video kali ini saya akan mencoba meruntutkan tindakan yang kita berikan kepada bayi balita dengan menggunakan swab note. Saat ibu dan bayi masuk di tempat kerja kita sudah mulai melakukan anamnesa untuk menggali data subjektif, yaitu data yang didapatkan dari bertanya mengenai keadaan bayi kepada orang tua bayi atau siapa saja yang mengantar bayi dan mengerti keadaan kondisi bayi pada saat itu. Nah, data subjektif yaitu nama bayi, tanggal lahir, umur bayi, anak keberapa, dan seterusnya. Kemudian kita tanyakan riwayat imunisasi sebelumnya. Kapan terakhir mendapatkan imunisasi? Sudah mendapatkan imunisasi apa saja? Atau bisa melihat di buku KIA kalau di bawah ya Bunda ya. Nah, hal ini memastikan apakah penyebab panas karena imunisasi. Kemudian kita tanyakan kepada orang tua, adakah anggota keluarga satu rumah yang sedang sakit batuk, pilek, panas, diare atau penyakit lain. Nah, apalagi sekarang adalah pandemi COVID ya teman-teman ya. Jadi kita harus melakukan screening apakah ada kemungkinan tanda gejala dari suatu sakit COVID-19. Kemudian kita tanyakan sejak kapan bayi panas, adakah muntah, diare, batuk, pilek pada bayi atau balita. Kemudian apakah pernah bepergian sebelumnya? Jika pernah, pergi kemana saja dan berapa lama dari hari ini periksa. Kemudian kita tanyakan kebutuhan nutrisi pada bayi atau balita, apakah masih minum ASI atau ASI eksklusif, ataukah tidak, ataukah sudah diberikan susu formula atau MT-ASI. Dan kita melihat di buku panduan sesuai atau tidak nutrisi yang telah diberikan oleh orang tua dengan usia bayi saat ini. Kemudian kita tanyakan kepada orang tua tentang perkembangan bayi balita dengan menggunakan panduan SDI-DTK. Kita lihat pada buku panduan pemeriksaan perkembangan apa saja yang bisa dilakukan pada bayi atau balita sesuai dengan umur bayi. Kita bertanya lagi kepada orang tua, biasanya bayi bisa buang air besar berapa hari sekali. Kemudian apakah orang tua sudah memeriksakan ke bidan atau ke dokter, dan apakah bayi atau balita sudah minum obat apa saja. Kemudian kita tanyakan apakah bayi pernah kejang karena panas yang tinggi atau karena sebab yang lain. Jika pernah, kapan dan apakah sudah mendapatkan pengobatan dari dokter. Kita tanyakan kepada orang tua apakah bayi pernah sakit hingga harus masuk ke rumah sakit. Kemudian sakit apa yang diderita pada sakit saat itu. Kemudian kita tanyakan berapakah berat badan bayi sebelum sakit pada hari ini sebelum datang ke tempat kita. Nah, demikian tadi adalah beberapa data fokus, data subjektif yang kita tanyakan kepada orang tua. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan fisik atau kita menggali data objektif yang kita temukan dari bayi yang kita periksa. Pemeriksaan meliputi inspeksi, palpasi, auskultasi, dan perkusi. Kemudian yang pertama kita lakukan pemeriksaan tanda-tanda vital, yaitu kita ukur suhu tubuh bayi,
berat badan bayi, tinggi badan bayi, lingkar kepala bayi, lingkar dada, lingkar lengan atas bayi, dan juga kita hitung pernafasan bayi dan juga nadi bayi. Selanjutnya kita lihat pada buku panduan standar normal dari masing-masing pemeriksaan di atas, apakah dalam batas normal, dan kita juga sudah bisa menentukan bagaimana status gizi dari bayi, normal atau tidak, gizi buruk atau tidak. Kemudian kita lihat keadaan umum atau kesadaran bayi rewel atau tidak, pucat atau tidak, lemas atau tidak, masih aktif atau tidak. Kita lihat mata bayi, apakah mata bayi terlihat cowong atau tidak. Kemudian kita perhatikan muka bayi, biasanya bayi panas akan tampak kemerahan. Kemudian kita lakukan palpasi perut untuk mengetahui kembung atau tidak, dan kita raba apakah rektum teraba keras. Kemudian kita lihat bibir dan lidah bayi apakah kering. Kemudian kita lihat permukaan kulit dari bayi apakah ada bintik-bintik merah. Hal ini untuk menapis apakah bayi mengalami sakit campak, morbili, atau dalam bahasa Jawanya adalah gabaken. Selanjutnya adalah assessment. Assessment adalah kesimpulan dari data objektif dan data subjektif yang telah kita lakukan. Suatu contoh misalnya, bayi A umur 5 bulan dengan febris dan konstipasi. Selanjutnya yaitu planning. Planning adalah rencana tindakan bidan di dalam mengatasi masalah yang dihadapi oleh bayi. Yang pertama, kita menjelaskan kepada orang tua hasil pemeriksaan yang didapatkan, terutama jika ditemukan tanda-tanda yang serius, misalnya bayi demam di umur kurang dari 3 bulan, demam mencapai 38 derajat Celcius atau lebih, demam bayi 3 hari belum turun, bayi demam disertai dengan muntah, diare, muncul ruam kemerahan pada kulit, nangis terus-menerus atau rewel, terjadi penurunan kesadaran hingga sering menggigau, bahkan sampai terjadi kejang. Maka jika terjadi salah satu atau beberapa dari tanda di atas, maka bayi harus segera dirujuk ke dokter atau di fasilitas kesehatan terdekat. Namun, jika kondisi bayi baik dan tidak ada tanda-tanda yang serius, seperti contoh di atas, maka kita lanjutkan untuk memberikan konseling. Yaitu, yang pertama, kita jelaskan kemungkinan penyebab demam dan konstipasi pada ibu. Bahwa penyebab demam bisa karena faktor infeksi bakteri atau virus, terlalu lama beraktivitas di luar ruangan yang suhunya panas, demam pasca imunisasi, atau karena penggunaan pakaian yang terlalu tebal. Kemudian jelaskan pada ibu bahwa bayi demam sebenarnya bayi telah menunjukkan tanda bahwa sistem kekebalan tubuhnya bekerja dengan baik. Jadi ayah bunda harus tetap tenang, tapi harus tetap waspada. Selanjutnya kita ajari ibu untuk mengompres bayinya pada bagian dahi, ketiak, dan lipatan paha dengan menggunakan lap basah dan air hangat, suam-suam kuku, atau yang sesuai dengan suhu ruangan. Bayi boleh dimandikan dengan kita seka ya bunda dengan menggunakan air yang hangat atau suam-suam kuku. Memberikan penjelasan pada ibu supaya memberikan asupan cairan yang lebih banyak dari biasanya. Karena saat panas, bayi lebih cepat kehilangan cairan. Jadi ibu bisa tetap memberikan ASI jika masih ASI eksklusif. Berikan ASI lebih sering dan lebih lama setiap kali menyusui atau susu formula dan MPASI sesuai umur bayi. Tingkatkan pemberian cairan misalnya kuah sayur, air tajin, atau air matang untuk mencegah dehidrasi. Lakukan penilaian cara ibu menyusui bayinya. Jika kurang tepat, ajari ibu cara menyusui yang benar. Bangkitkan rasa percaya diri ibu bahwa ibu mampu memproduksi ASI sesuai dengan kebutuhan anak. Apabila ibu belum tepat dalam memberikan nutrisi pada bayinya atau sudah diberikan MPASI padahal umur bayi belum cukup, maka perkenalkan pada ibu cara memberikan nutrisi yang benar dan tepat pada bayinya bisa menggunakan buku panduan di buku KIA tahun 2020. Menasihati ibu untuk tidak merubah pemberian makanan selama sakit dan menasihati ibu untuk memberikan makanan pada bayi sesuai dengan kelompok umur. Menyarankan pada ibu untuk memakaikan pakaian yang nyaman dan pada bayi. Menjaga suhu kamar agar tetap sejuk, boleh menyalakan kipas angin atau AC, namun arahnya jangan diarahkan pas ke badan bayi. Kemudian menyarankan pada ibu supaya menggunakan kelambu saat tidur mencegah demam berdarah. Kemudian kita jelaskan pada orang tua bahwa karena bayinya masih panas maka belum bisa dilakukan masas, namun kita bisa memberikan usapan lembut untuk penanganan konstipasinya. Menyarankan pada orang tua supaya periksa ke dokter atau fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan pengobatan.
Kemudian beritahu pada orang tua jika bayi sudah tidak panas atau sudah baik, maka bayi bisa datang kembali untuk mendapatkan pelayanan kesehatan massage di tempat kita. Nah, demikian tadi adalah beberapa asuhan yang bisa kita berikan kepada bayi dengan keluhan panas dan konstipasi. Nah, pada video berikutnya nanti akan saya jelaskan bagaimana cara mencegah supaya bayi kita tidak mengalami konstipasi. Jadi ada beberapa langkah, yaitu kita lakukan usapan lembut pada bagian perut dan punggung supaya bayi bisa buang air besar dengan lancar dan baik. Jadi ini adalah suatu usaha ataupun ikhtiar, segala sesuatunya adalah berasal dari Tuhan. Selain kita berusaha untuk mencari pengobatan ataupun mendapatkan suatu terapi, kita sebagai orang tua harus tetap berdoa ya Bunda. Dan untuk teman-teman terapis, sama juga di dalam memberikan suatu asuhan, bukan kita yang hebat jika memang pasien kita sembuh dari apa yang sudah kita lakukan, tetapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kelebihan kepada kita sehingga kita bisa memberikan treatment sehingga bayi tersebut sembuh. Intinya kita adalah sebagai perantara penyembuh kesehatan jika ada bayi, balita ataupun ibu yang datang ke tempat kita. Jadi kita juga selalu lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya klien yang kita rawat, yang kita jaga, yang kita beri terapi sembuh berdasarkan karena kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika tadi video saya, semoga video saya bermanfaat dan bisa memotivasi teman-teman semuanya di dalam menjalankan usaha Mom and Baby Spa. Dan saya mohon maaf di video saya mungkin banyak kekurangannya, dan mungkin jika ada yang belum sesuai bagi teman-teman bidan yang mungkin melihat video saya bisa menuliskan kritik dan komentarnya di kolom komentar. Dan saya ucapkan sangat terima kasih sekali karena telah selalu mendukung channel saya, dan mohon maaf jika ada kekurangan pada video saya. Baiklah, demikian tadi, semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.